Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas siyama lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal musyahidin rahimakumullah. Bersyukur kita Allah pertemukan kembali dengan bulan penuh berkah pada tahun ini. Semoga pertemuan kita dengan bulan mulia ini akan menjadikan sebagai pemberat mizan hasanah kita yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang darinya kita mengambil ibrah, darinya kita mengambil uswah hasanah dalam berbagai macam kegiatan kita dan juga di dalam meniti hidup dan kehidupan menuju hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah insyaallah. Ayyuhal musyahidin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan mencoba menelisik hal-hal yang berkenaan dengan kesempurnaan ibadah puasa kita. Sebagaimana kita ketahui, ibadah mahdah sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain itu memiliki rukun, syarat, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dalam hal ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di samping banyak hal yang sudah kita ketahui yang menjadi keutamaan untuk menggapai kesempurnaan ibadah di bulan suci, namun ada juga hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita secara total atau dapat menghilangkan pahala puasa kita yang nantinya akan bersisa hanya al-ju' wal atash atau hanya lapar dan haus saja. Dalam sesi kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana hukumnya apabila di tengah kondisi berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, kita tidak tertutup kemungkinan akan mengalami gusi berdarah ataupun yang disebut dengan pendarahan di gusi dan juga pada gigi kita, karena ini adalah alat vital untuk mengunyah makanan. Dan terkadang ada hal yang di luar kebiasaan dan tidak dialami oleh semua orang, yaitu terjadinya mimisan atau keluarnya darah dari hidung, yang tentunya ini akan berkait atau menjadi suatu problema bagi orang yang mengalaminya. Pertanyaannya, apakah ketika sedang berpuasa lalu kondisi gigi kita berdarah atau karena kondisi metabolisme tubuh yang terjadi panas dalam misalnya, maka akan menimbulkan mimisan secara tiba-tiba yang tentunya ini di luar daripada kendali as-shaim itu sendiri atau orang yang berpuasa. Ketika kita melihat beberapa pendapat para ulama dan juga kita mengkaji dari kitab-kitab turas yang merupakan sumber dari hukum Islam, yang tentunya diambil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu sudah clear. Misalnya saja memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang yang terbuka, atau seseorang mengalami kondisi berhadas besar. Misalnya mohon maaf melakukan jima pada siang hari ataupun makan dan minum dengan sengaja, tentu ini adalah hal yang membatalkan puasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana halnya apabila kondisi yang dialami adalah keluarnya darah dari hidung atau mengalami gusi, pendarahan di gusi, apakah itu akan membatalkan puasa? Darul Ifta Al-Misriyah mengeluarkan fatwa bahwa kalau sesuatu benda keluar dari tubuh manusia, maka itu tidak menjadi hal penyebab yang membatalkan puasa. Misalnya saja, seseorang buang air kecil, seseorang buang air besar, seseorang buang angin, atau seseorang terjadi kondisinya muntah yang tidak disengaja, maka itu tentu bukan menjadi hal yang membatalkan puasanya. Artinya setelah dia melakukan qadha hajat, maka puasanya itu diteruskan. Lalu bagaimana dengan kondisi mimisan dan gusi berdarah? Ini juga adalah hal yang kharijun minal adah, yang keluar dari kebiasaan, yang dapat membatalkan puasa dan juga yang dapat mengurangi pahala puasa. Kondisi mimisan tidak diharapkan oleh shaim atau orang yang berpuasa, dan
keluarnya darah di hidung dan juga di gusi itu bukan hal yang menjadi kebiasaan untuk setiap orang. Maka Darul Ifta Al-Masri dan juga beberapa kajian para ulama menyebutkan bahwa kondisi yang seperti ini tidak menyebabkan pahala atau tidak menyebabkan puasa seseorang menjadi batal, kecuali apabila darah yang keluar dari mimisan itu dibiarkan seperti itu hingga masuk ke kerongkongan dan tertelan, maka kondisi ini adalah unsur kesengajaan. Kalau ada kondisi seperti ini, maka membatalkan puasanya dan orang tersebut wajib mengganti min ayyamin ukhar, mengganti pada hari di luar bulan suci Ramadan. Dan etikanya seorang yang dengan sengaja seperti ini, maka dia pun wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum secara vulgar seperti itu di depan khalayak umum. Karena kenapa? Menghormati orang yang sedang berpuasa. Sekali lagi, apabila mimisan ini keluar dengan sendirinya dan tidak menimbulkan tertelan sampai ke dalam kerongkongannya, maka ini tidak membatalkan puasa, dan ini disepakati oleh ulama secara umum, dan juga Darul Ifta Al-Masriyah juga mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Oleh karena itu, ayyuhal musyahidin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah untuk menghindari gusi berdarah dan juga menghindari mimisan dalam hal ini, usahakan kita bisa mengkonsumsi sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkonsumsi makanan yang tidak memicu akan menaikkan suhu tubuh atau menimbulkan panas dalam, sehingga kita kondisi dalam berpuasa itu bisa dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang prima, sehingga kita bisa mengikutkan ibadah puasa ini dengan amalan-amalan sunnah lainnya yang tentunya akan dihitung dengan pahala ibadah wajib ketika kita melakukannya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semoga ada manfaatnya. Mari sama-sama kita menjaga kondisi fisik kita dan juga menjaga kondisi psikis kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa ini secara maksimal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.